Lagi cari bone conduction headphone, tapi masih bingung dan masih mempertimbangkan budget? Cek video ini. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini, kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Nah, gue akan merekomendasikan Shox Open Move. Kenapa? Karena ini merupakan bone conduction entry level yang salah satu faktor utamanya yang gue suka adalah lightweight dan fitnya. Lightweightnya itu cuma 29 gram dan fitnya kalau misalnya dipakai untuk berbagai macam orang dengan kayak kerangka yang berbeda, itu sih gue nggak merasakan ada masalah ya. Gue udah pakai dan tim gue juga sering pakai. Entah itu untuk olahraga ataupun untuk kegiatan sehari-hari, misalnya ngantor ataupun juga ngampus. Yang kedua adalah water resistant and durable material. Nah, walaupun ini bukan tujuannya untuk dibawa untuk berenang ya, tapi gue udah pakai beberapa saat produk-produk dari Shox itu sih sampai saat ini belum pernah ada yang namanya kayak karatan atau korosi ataupun hal-hal lainnya yang kita tidak inginkan. Tapi yang penting ini nggak dicelupin ke dalam air ya. Dan secara sound quality, nah teknologinya ini menggunakan generasi ke-7 bone conduction technology. Tentunya tidak setara dengan yang versi Shox Open Run Pro, dimana kalau misalnya kita bandingin pastinya ya bassnya ya lebih terasa lebih kencang lah kalau misalnya yang si Open Run Pro. Sedangkan yang si Shox Open Move kalau menurut pendapat gua nggak jelek, tapi juga memang bukan yang paling impresif. Jadi menengah, karena memang komposisiannya juga si Shox Open Move ini adalah bone conduction headphone yang entry level gitu. Dan kalau buat gue sih bassnya bukan tipikal perlu yang bass yang deep amat atau enggak yang terlalu kenceng, jadi gue nggak terlalu ada masalah. Paling kalau misalnya untuk urusan kayak clarity atau vokalnya untuk settingan standarnya mungkin itu kurang sedikit clear buat gue, tapi setidaknya di sini ada pilihan atau EQ setting yang namanya vocal booster. Jadi setidaknya pada saat kayak misalnya lu lari, pengen dengerin podcast dan vokalnya lu ngerasa kayak kurang jelas, ya udah tinggal nyalin aja yang namanya vocal booster. Dan kelebihan yang dimiliki oleh Shox yang tier atas tapi juga dimiliki oleh Shox Open Move adalah kemampuannya untuk multi-point pairing. Jadi kita bisa connect ke 2 device sekaligus, baik itu laptop ataupun handphone atau 2 handphone. Jadi kalau misalnya mau switching dari satu device ke device lainnya itu juga cepet. Nah, hal ini yang gue suka, dimana fitur yang ada di tier atas tapi juga di tier entry level kayak Open Move itu juga ada, dan harganya yang paling gue suka yaitu cukup sekian. Nah, kalau misalnya lo mau cek produk dari Shox lainnya yang mungkin bukan bone conduction technology tapi juga sifatnya open ear design, lo bisa cek bahasan gua videonya terkait si Open Fit Air dan juga Open Fit pada saat dibandingkan dengan merek lainnya. Linknya ada di description box dari video ini ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Dan seperti biasa, kalau misalnya lo mau support channel ini bisa dengan like, share, dan komen. Dan terlebih lagi bisa dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas. Ya, salah satunya si Shox Open Move ini, yang linknya gue taruh di description box dari video ini. Gue Andrew and see you on the next video.